Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Em, Setelah 17 Agustus, terus juga aku dengar beberapa kabar di Indonesia yang tidak mengenakan mengenai pemerintahan Indonesia kita. Semoga semuanya baik-baik aja. Terus juga aku dengar ada apa tuh namanya, ramalan Megatrust segala macam-macam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah, amin. Kembali lagi nih sama Hams Family. Hari ini agenda kita mau salah satu pedesaan di Ludvika, Swedia. Nanti aku bakalan kasih kalian video atau gambaran-gambaran di pedesaan di Swedia itu, di Ludvika itu kayak gimana, indahnya bagaimana. Check it out. Ogon. Hey, Baby Ayana, kita mau kemana hari ini? Iya. Pengantuk ya nak ya? Jadi by the way ini namanya Bablarna. Bablarna itu toko kartun yang ada di Swedia. Jadi semua anak-anak Swedia itu pasti tahu Bablarna. Jadi setiap karakternya itu mereka punya nama sendiri-sendiri dan aku belum hafal sih. Ini apa namanya, yang warna biru, yang hijau, dan yang warna-warni ini namanya siapa aku belum hafal. Oh ya, by the way, aku itu kan tinggalnya di Ludvika. Jadi Ludvika itu masuknya kota, tapi kotanya itu tidak besar juga tidak kecil. Nah, si Ludvika ini masuk ke wilayahnya namanya Dalarna. Nah, jadi Dalarna regionnya itu Dalarna. Video kali ini aku mau ajak kalian semua jalan-jalan ke salah satu situs bersejarah di desa Schirbin di Grangerde. Dari Ludvika, tempat tinggalku kira-kira jaraknya 20 menitan. Nah, tempat yang aku datengin ini adalah satu dari 70 situs bersejarah lainnya. Situs-situs ini masuk dalam Ekomuseum Bergslagen. Ekomuseum Bergslagen terdiri dari hampir 70 situs bersejarah di lokasi berbeda, tersebar di area seluas 20 km di wilayah Provinsi Dalarna dan Västmanland, Swedia. Yayasan Ekomuseum Bergslagen didirikan pada tahun 1990 untuk mengelola dan mengembangkan jaringan ini. Direktur operasional saat ini adalah Malin Andersson. Sebagian besar lokasi di Ekomuseum Bergslagen adalah tempat asli di mana aktivitas kehidupan dan industri pernah berlangsung. Ekomuseum juga menawarkan berbagai aktivitas yang bisa diikuti, seperti tur dengan tour guide, mengunjungi pabrik-pabrik tua, melihat-lihat bekas tambang dan rumah-rumah penambang, juga hiking, mengoperasikan mesin tua, mencoba membuat besi, atau mencoba keterampilan tradisional lainnya. Di desa Grangerde Schirbin ada berbagai bangunan bersejarah seperti dua gudang pelabuhan yang dibangun pada pertengahan abad ke-19. Dulu, sebelum ada jalan raya, orang-orang bepergian mengandalkan transportasi air di danau yang saling terhubung dengan menggunakan perahu. Hal ini memudahkan mereka untuk berpindah tempat dan bertransaksi barang antar desa atau ke kota-kota besar. Letak desa Schirbin yang strategis di antara danau-danau ini membuat akses jadi mudah dan juga melindungi desa dari serangan musuh pada masanya. Desa gereja ini terletak di antara Danau Bihon dan Danau Björken, dibangun pada abad ke-15. Bangunan gerejanya sendiri adalah bangunan tertua di desa Schirbin. Gereja ini dikelilingi oleh kuburan-kuburan orang terdahulunya. Sampai saat ini, gereja terbuka untuk umum di weekdays dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, bangunannya ini adalah chapelnya, berada persis di sebelah gerejanya. Keduanya sama-sama tempat ibadah umat Kristiani. Chapel biasanya berukuran lebih kecil dan lebih intim dibandingkan gereja.
Gereja umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dan dapat menampung lebih banyak jemaat. Proceed. Di Swedia kalau ada yang bersihin lebih pada bilang proceed. Artinya God bless. Takut. Aku terkadang takut. Jadi takut. Oh. Selain gereja, di desa ini juga ada hotel yang berada persis di tepi Danau Bihon yang berasal dari akhir abad ke-19 dan masih terbuka untuk para pelancong. Hotel ini dulunya merupakan pusat administrasi dan pemerintahan yang juga digunakan sebagai tempat pengadilan hingga tahun 1906. Ekomuseum Bergslagen merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, pengelola museum, dan pengusaha swasta. Ekomuseum Bergslagen tidak hanya menjadi tujuan wisata yang menarik, tetapi juga berperan penting dalam melestarikan warisan budaya dan sejarah industri Swedia. Dengan mengunjungi tempat ini, kita dapat lebih menghargai kerja keras dan inovasi yang telah membentuk negara ini. Hai.